Muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, sosial. Menjelaskan keragaman suku di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Salah satunya adalah keragaman suku bangsa. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan memengaruhi keragaman tersebut. Suku-suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Berikut ini adalah contoh persebaran beberapa suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, di wilayah Pulau Sumatera. Suku bangsa yang ada seperti suku Gayo dari Aceh, Batak Karo, Sumatera Utara, Minangkabau, Sumatera Barat, Anak Dalam, Jambi, Talang Mama, Riau, Pasemah, Sumatera Selatan, dan Enggano dari Bengkulu. Selanjutnya di wilayah Pulau Jawa. Suku bangsa yang ada seperti suku Betawi, DKI Jakarta, Sunda, Jawa Barat, Jawa dari Jawa Tengah, dan Yogyakarta, kemudian suku Madura dari Jawa Timur. Selanjutnya wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Suku bangsa yang ada yaitu seperti suku Bali Aga dari Bali, kemudian suku Sasak dari Nusa Tenggara Barat, dan suku Alor dari Nusa Tenggara Timur. Wilayah Pulau Kalimantan. Suku bangsa yang ada seperti suku Tidung, Kalimantan Utara, selanjutnya Dayak, Kalimantan Barat, Banjar, Kalimantan Timur, dan Dayak Bakumpai dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Berikutnya, wilayah Pulau Sulawesi. Suku bangsa yang ada, suku Sangihe, Talaut dari Sulawesi Utara, suku Ampana, Sulawesi Tengah, suku Toraja dari Sulawesi Selatan, suku Bugis, Sulawesi Tenggara, dan suku Mandar dari Sulawesi Barat. Berikutnya wilayah Pulau Maluku. Suku bangsa yang ada seperti suku Ambon dari Maluku dan suku Seram dari Maluku Utara. Berikutnya wilayah Pulau Papua. Suku bangsa yang ada seperti suku Dani dari Papua dan suku Asmat dari Papua Barat. Keragaman bahasa daerah di Indonesia. Keragaman suku bangsa memengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Salah satunya adalah bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Setiap suku bangsa juga memiliki logat dan dialek yang khas, sehingga kita dapat membedakannya dengan suku lain. Berikut contoh bahasa daerah yang terdapat di pulau-pulau Indonesia. Yang pertama, di wilayah Sumatera. Bahasa daerah yang ada seperti bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Melayu Jambi, Mentawai, dan Lampung. Kemudian wilayah Jawa, bahasa daerahnya Baduy, Betawi, Jawa, dan Madura. Wilayah Bali, bahasa daerahnya bahasa Bali. Nusa Tenggara, bahasa daerahnya Sasak dan Sumbawa. Selanjutnya wilayah Kalimantan, bahasa daerahnya seperti bahasa Bahau, Kayan, dan bahasa Banjar. Selanjutnya di Sulawesi, bahasa daerahnya Bugis, Bobongko, Budong-Budong, dan Batui. Selanjutnya wilayah Maluku. Bahasa daerahnya Ambelau, Babar, dan Buru. Berikutnya wilayah Pulau Papua. Bahasa daerahnya seperti bahasa Asmat dan bahasa Dabu. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran 4, menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapat informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf.
Pembelajaran 5, menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkan kamu dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Kamu juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Sebagai contoh, informasinya yang akan dibuat peta pikiran di sini adalah kebudayaan suku Minang di Indonesia. Informasi yang dapat kita tuliskan di dalam bagan ini yang pertama, suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, asal-usul nama Minangkabau yaitu Minang dan Kabau. Selanjutnya, persebaran suku Minangkabau di Indonesia dan di luar negeri. Dan yang keempat, profesi dan keahlian suku Minangkabau di Indonesia. Nah, dari satu informasi ini kita dapat membuat 4 atau lebih bagan peta pikiran, bukan? Pembelajaran 6, menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan saksama. Yang kedua, tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Ketiga, catatlah setiap informasi penting yang disampaikan. Dan yang keempat, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf. Saat menyampaikan informasi, sampaikan dengan suara lantang dan percaya diri. Muatan pelajaran PPKN menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Walaupun memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah. Keragaman bahasa daerah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Berikut sikap yang dapat kamu lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah. Yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Keragaman agama dan kebebasan beragama. Kita sudah tahu agama yang diakui secara resmi di Indonesia. 6 agama tersebut yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Setiap agama memiliki cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Sekarang, ayo kita mengenal keragaman agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran. Tempat ibadahnya bernama masjid. Hari besar agama Islam seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Agama Katolik. Kitab suci agama Katolik yaitu Alkitab. Tempat ibadahnya Gereja Katolik. Hari besar agama Katolik seperti Hari Paskah atau Wafat Isa Al-Masih, Kenaikan Isa Al-Masih, dan Hari Raya Natal. Agama Kristen. Kitab sucinya bernama Alkitab. Tempat ibadahnya Gereja Kristen. Hari besar agama Kristen seperti Hari Paskah, Kenaikan Isa Al-Masih, dan Hari Natal. Agama Hindu. Kitab suci agama Hindu yaitu Kitab Weda. Tempat ibadahnya bernama Pura. Hari besar agama Hindu, Hari Raya Nyepi, Galungan, Kuningan, Saraswati, Pagerwesi, dan Siwaratri.
Selanjutnya, agama Buddha. Kitab suci agama Buddha bernama Kitab Tripitaka. Tempat ibadahnya bernama Wihara. Hari besar agama Buddha, Hari Raya Waisak, Katina, Asada, dan Maga Puja. Agama Konghucu. Kitab suci agama Konghucu yaitu Kitab Ujing, Kitab Sishu, dan Kitab Qiaojing. Tempat ibadah agama Konghucu adalah kelenteng. Hari besarnya Tahun Baru Imlek, Keng Tikong, Cap Gomeh, dan wafat Nabi Konghucu. Sikap baik terhadap pemeluk agama lain. Sikap-sikap baik terhadap pemeluk yang berbeda agama bisa kita terapkan seperti contoh berikut. Yang pertama, mengingatkan orang lain untuk beribadah. Contohnya, mempersilahkan teman yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, menjaga ketenangan saat orang lain beribadah. Contohnya, tidak bermain di sekitar rumah ibadah ketika sedang ada ibadah. Ketiga, menghormati pilihan agama lain. Contohnya, tidak memaksa teman beragama lain untuk mengikuti ajaran agama kita. Sikap baik yang berikutnya, menghormati tempat ibadah agama lain. Contohnya, tidak mencoret-coret dinding tempat ibadah. Kemudian, menghormati upacara keagamaan yang dilakukan agama lain. Contohnya, tidak mengambil makanan persembahan atau memadamkan dupa. Muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Menyanyikan lagu sesuai tempo. Tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Tempo lagu biasanya terletak pada bagian kiri atas lagu. Secara umum, tempo dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu tempo cepat, allegro, tempo sedang, moderato, tempo lambat, largo, dan hikmat, maestoso. Menyanyikan lagu dengan nada dan tempo yang tepat. Saat bernyanyi, kita harus memperhatikan nada dan tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan, sedangkan nada adalah bunyi yang teratur. Nada dibagi menjadi nada tinggi dan nada rendah.